Pemirsa, puluhan penumpang kapal di Pelabuhan Merak protes mahalnya biaya antigen di pelabuhan yakni sebesar Rp79.000. Tak hanya itu, para calon penumpang ini juga berkerumun dan menolak mengantri. Petugas di Pelabuhan Bakauheni kewalahan mengatur calon penumpang yang tidak mau mengantri dan berkerumun saat hendak menjalani tes antigen. Tidak hanya itu, pemirsa, penumpang juga mengeluhkan biaya tes antigen yang dirasa terlalu tinggi. Tak semua penumpang mampu membayar biaya tambahan sebesar Rp79.000. Akibatnya arus kendaraan menuju pintu masuk pelabuhan menjadi tersendat. Sejumlah kendaraan tampak mengular karena mereka diwajibkan membawa hasil tes swab antigen ke petugas di pintu masuk. Ditolak, suruh kemari biar nggak ngantri, nyampe di sini bayar, di sini 80. Banyak 80.000, terus itu ngantrinya banyak, panjang, Pak? Buset, banyak banget, Pak. Terus menurut Bapak nih merasa keganggu nggak, Pak? Waduh, terganggu banget ini. Nggak etis sebenarnya ini kalau kayak gini nih, Pak. Ini sangat kurang baik banget ini di perjalanan, kita udah ngantri panjang, ternyata nyampe di dalam ditolak. Suruh keluar ke depan terminal bayar, Pak. Aduh. Selebgram Rachel V-nya dicecar 35 pertanyaan terkait aksi kabur dari karantina Wisma Atlet malam tadi. Usai diperiksa, Rachel meminta maaf atas perbuatannya. Rekan-rekan semuanya, saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilafan kami dan sudah meresahkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Didampingi kuasa hukumnya, selebgram Rachel V-nya keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 11 pada Kamis malam. Rachel diperiksa di Mapolda Metro Jaya selama 9 jam dan dicecar 35 pertanyaan terkait aksi kabur dari karantina Wisma Atlet. Ada sekitar, jadi paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar, saya sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya, dan sebagaimana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya, dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini, ya. Nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Sejak pukul 2 siang kemarin, Rachel V-nya bersama kekasihnya Salim Noderer dan manajer Maulida Korinia jalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Rachel diberitakan kabur setelah menjalani karantina selama 3 hari di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Rachel kabur dengan dibantu oknum TNI yang bertugas di Wisma Atlet. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, makam seorang anak bernama Agita Cahyani sempat dibongkar untuk proses otopsi oleh Polres Sidoarjo. Namun 6 bulan lebih sejak otopsi, pihak keluarga tak kunjung mendapatkan hasilnya. Beredar dalam video amatir ibu kandung almarhum Agita Cahyani yang bernama Erlita Dewi saat melihat pusaran makam anaknya pada bulan April lalu. Orang tua Agita bercerai. Ibu kandung Agita mendapat kabar bahwa anaknya yang berusia 15 tahun meninggal dunia. Ibu yang berdomisili di Kendari langsung pergi ke Sidoarjo. Erlita Dewi langsung curiga atas kematian anaknya. Erlita memposting kecurigaannya di media sosial. Dari hidung jenazah keluar darah. Diduga kematian anaknya akibat tindak pidana kekerasan hingga berbuntut laporan ke pihak yang berwajib. Setelah viral, tim kepolisian Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo membongkar makam almarhum Agita untuk dilakukan otopsi guna memastikan kematiannya. Meski sudah dilakukan otopsi hingga 6 bulan lebih sejak awal April 2021 lalu, kedua orang tua almarhum belum menerima hasil otopsi dari pihak kepolisian. Melalui tim kuasa hukumnya, ayah korban berharap penyidik segera menyampaikan hasil dari otopsi atas sebab kematian anak kandungnya tersebut. Karena kliennya merasa menjadi pihak yang dirugikan, di mana opini publik yang berkembang masih menyudutkan kliennya. Saat itu Polresta Sidoarjo dengan juga disertai RSUD Sidoarjo kalau tidak salah
mengadakan otopsi terhadap jenazah anak tersebut yang diduga memang ada ketidakwajaran atau kejanggalan dalam meninggalnya anak tersebut. Kemudian klien saya dipanggil pada tanggal 5 diperiksa dan kami pun kooperatif, kami sudah datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dan yang menjadi isu hukum pada saat ini dan menjadi juga perjuangan kami untuk melakukan upaya hukum adalah karena belum adanya hasil daripada otopsi. Jangka waktu kurang lebih 1-2 minggu sejak dilaksanakannya otopsi, tetapi ini sudah berjalan 6 bulan lamanya. Ini sudah bulan Oktober, bahkan nanti di bulan November tanggal 2 sudah hampir 7 bulan berjalan. Dan kami tidak mendapatkan informasi apapun. Ayah korban menegaskan kematian anaknya Agita Cahyani yang sehari-hari hidup bersamanya meninggal akibat kebocoran ginjal yang dialaminya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 12 tahun berhasil kabur dari kawanan penculik di Surabaya, Jawa Timur. Dengan berani, sang anak keluar dengan menerobos pintu mobil pelaku. IM, bocah berusia 12 tahun, Selasa kemarin menjadi korban percobaan penculikan yang dilakukan 3 pelaku di dekat sekolahnya di Surabaya, Jawa Timur. Kejadian bermula ketika dirinya berangkat sekolah dan dihampiri kawanan pelaku berkendara mobil. Pelaku berpura-pura menanyakan lokasi SPBU terdekat dan minta diantarkan. Namun, saat korban masuk ke dalam mobil, tiba-tiba pelaku mengancam dan membekap mulut korban. Mobil pun berhenti di tengah perjalanan dengan salah satu pelaku menerima telepon. Momen ini dimanfaatkan korban untuk kabur. Terus sempat diajak kemana, Dek? Ke pom bensin. Ke pom bensin itu ya? Iya. Itu adiknya berontak atau gimana? Enggak, pas orangnya nelpon orang, minyak buka langsung loncat. Oh, adiknya loncat langsung? Iya. Atas laporan kasus penculikan ini, Polrestabes Surabaya tengah lakukan penyelidikan. Polisi menyebut sudah mengidentifikasi mobil yang dikendarai pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Lalu bagaimana aksi yang berani yang dilakukan seorang bocah 12 tahun ini bisa lolos dari penculikan di Surabaya, Jawa Timur? Kita akan membahasnya bersama dengan sang ayah korban, yaitu ada Pak Imam Taslim. Selamat siang, Pak Taslim. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Taslim. Pak Taslim, saat ini kondisi anak Anda seperti apa? Apakah semuanya sehat-sehat, Pak Taslim? Alhamdulillah kondisi anak saya sehat-sehat. Ya, sekarang sehat-sehat ya. Baik, Ya. Kalau begitu bisa diceritakan Pak Taslim seperti apa kronologinya, kapan anak Anda dicuri dan apa yang membuat anak Anda bisa kabur dari penculik? Ya, Selasa itu jam 8.45 saya berangkat sekolah. Terus kan sekolah dekat itu dengan rumah, jalan kaki. Terus ada di belakang itu ada mobil langsung berhenti, 3 orang sopir, terus yang 2 di belakang. Terus ditanya anak saya, "Dek, mana SPBU, alamat SPBU?" itu. Terus langsung gitu dinaikkan 2 orang, langsung dibekam, langsung dibawa kabur. Terus didampingi cuma 1. Jadi yang depan 2 sopir sama yang terus nggak sampai masuk ke SPBU. Lantas berhenti di depan SPBU, dia menelepon seseorang, "Bos, taruh mana ini, Bos?" Si pelaku kan konsen, otomatis kan pintu buka sedikit. Lantas anak saya terus melarikan diri itu, bukan melalui jalan raya, melalui gang-gang ke kompleks perumahan itu, perumahan yang terdekat situ. Baik, anak Bapak itu yang melarikan diri ketika membuka mobil penculik itu, lokasinya jauh tidak Pak dari ketika ia diculik pertama kali? Ya agak jauh sih, jauh dari dari kejadian yang itu. Ya. Baik, tapi apakah anak Bapak ini mengenal Pak ketiga pelaku yang menculik anak Bapak? Ya katanya tidak mengenal, semua pakai masker itu, pakai masker. Cuma ya tua muda ngerti ya gitu. Baik, hal ini sudah dilaporkan ke polisi Pak? Sudah ditangani pihak berwajib. Nah, apa saja keterangan yang disampaikan anak Bapak? Apakah mungkin mengingat ciri-ciri mobilnya, lalu ciri-ciri pelakunya Pak? Ya ciri-cirinya katanya ya rambutnya setengah gondrong, mobilnya pakai mobil hitam itu. Nah terus
Ya sifat itu yang keterangannya yang dijelaskan. Baik, Pak, ini kan ada 3 orang dewasa yang menculik anak Bapak. Apa yang membuat anak Bapak kira-kira berani, Pak, untuk keluar dari mobil yang bisa dibilang melawanlah ketiga penculik yang umurnya sudah jauh di atas anak Bapak ini? Ya mungkin keberanian anaknya. Anaknya kan gendut tuh, sterek gitu. Ya, juga dia juga pemberani gitu. Ya, dia cepat berontak gitu langsung dibekap gitu. Baik, tapi ada nggak kira-kira pesan-pesan yang Bapak sampaikan kepada anak Bapak kira-kira sebelum kejadian penculikan ini, apa yang membuat kira-kira anak Bapak berani seperti itu, Pak? Ya sekarang ya sih tak berani sih, sementara sih saya dulu. Saya istirahatkan dulu biar nggak trauma, biar tenang gitu. Baik, tapi Bapak sebelumnya sempat ajarin nggak, Pak, ketika ada kejahatan apa yang harus dilakukan anak Bapak seperti itu, Pak? Enggak pernah saya ngajari jelas-jelas gitu ya. Baik, berarti memang anak Pak Taslim ini pemberani ya Pak, bisa kabur dari penculikan ini. Nah, tapi sampai saat ini polisi sudah sejauh apa penyelidikannya? Apakah sudah ada titik terang untuk menangkap pelaku? Ya, kepolisian ya masih penyelidikan, masih olah TKP itu gimana, caranya gini-gini gitu. Dalam penyelidikan. Baik, terima kasih Pak Imam Taslim telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga pelaku ini bisa segera ditemukan sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang, Pak.